kepada Disub dan Bina Marga, yaitu pada tanggal 23 Maret 2016, 4 Mei 2016, 10 Mei 2016, dan 17 Mei ke Dinas Perhubungan. Kemudian penyerahan berkas ke Dinas Marga 24 Februari, 4 Mei, 9 Mei, dan 10 Mei. Nah, yang ketiga permasalahan Pak, untuk fasilitas yang diminta 6 bidang lahan oleh MRT, ini sudah kita panggil Pak orangnya Pak, dan mereka bersedia. Namun karena tidak ada alas hak yang harus bisa untuk dibayar, akhirnya tidak dibayar. Karena memang selembar surat pun nggak ada Pak, ini tanah negara yang juga mereka. Namun kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 2 2012, mereka bisa dibayar, namun demikian harus membuat pernyataan itu Pak. Namun pernyataan itu kegambangan terhadap lurah camat Pak, karena harus ada sporadik dari lurah dan camat. Mereka takut begitu dibikin karena ini mau dibasin, dipanggil oleh aparat hukum Pak. Itu yang jadi tanda tanya mereka Pak. Enggak kan gini Pak, ini kan ada ini Pak, ini soal tanah harus kita lakukan. Saya tidak menuduh semua lurah camat main, tapi lurah yang main pun ada. Kalau ada bagi-bagi duit, lurah berani kasih keterangan, berlindung di oknum RT RW. Saya nggak mau lagi, saya ada WhatsApp grup kan. Anda buat surat pernyataan, itu lurah bebas kok. Ada pernyataan dia seperti itu, transfer langsung ke dia. Lurah harus berani, kalau nggak berani kita ada kerjasama pendampingan jaksa, polisi. Tangannya beri siapa? Ya 3 orang dong tetangganya buat kesaksian betul dia udah tinggal di situ. Kalau juga dicocokkan di BPN. BPN kan ada bukti nih tanah punya siapa. Ya kan? Ya lu harus bikin asal surat pernyataan dari yang bersangkutan, disita aja tuh buat pernyataan itu ya. Ada surat keterangan. Mas saya tanya, kalau ada RT RW buat surat keterangan itu tidak sengketa. Kalau yang satu hari ada sengketa, emangnya RT RW dihukum? Enggak juga. Lurahnya kena nggak? Kena juga Pak. Nah sekarang ini udah jauh lebih benar. Dia membuat pernyataan kok udah tinggal situ berapa tahun. Surat keterangan dari yang bersangkutan. Berapa tahun tinggal di situ. Dasar itu Pak dengan BPN. Kalau nggak ketemu gitu. Ya, kan di BPN tidak tercatat juga Pak. Iya kalau nggak catat berarti yang punya dia. Kalau ada mau gugat ya urusan pernyataan dia dong di situ. Sekarang Bapak nggak mau kayak begini Pak ya. Bapak mau gusur dia gitu aja. Ada Bapak 10 tahun tinggal situ dia. Bukan sungai, bukan apa lagi. Anda sekarang ada mau gusur dia. Dia gugat kita kalah nggak? Kalah pasti. Karena Anda nggak pernah memiliki tanah itu. Nah lurah nggak mau tanda tangan, ya ganti lurah. Tanya lurah mana yang mau tanda tangan. Ada surat pernyataannya. Jangan dibilangin nggak ada surat pernyataan. Banyak kok lurah yang berani tanda tangan. Coba saya kuatin nggak kebagian aja jadi mau bersulit. Untuk tanah cuma 1 meter 2 meter gimana? Sekarang tanah 1 meter 2 meter gimana misalnya? Kenanya 2-3 meter gitu ya. Tapi tanahnya cukup besar. Kalau dia mau beli semua sudah beli Pak, pinggirnya Pak. Tidak perlu beli lebih besar lagi untuk ATM parkir atau taman. Sekarang solusinya gimana Pak? Bapak mau? Jadi gini Pak, kemarin yang 6 sudah kita panggil, kebetulan kita ada pendekatan dengan mereka, dengan MRT juga kita undang. Kita sudah keluar SP1 Pak Undang, karena untuk dianggap tanah negara Pak. Nah, cuma saya mau SPB karena ada Pergub 190 harus cabut dulu, akhirnya saya tunda itu Pak. Nah kemudian mereka kita kasih uang pindah Pak, mulai dari proyek Pak, nanti besar kita 20 juta. Penyelesaiannya penyelesaian proyek. Bisa loh Pak. Sekarang itu jalan biasa sungai atau apa? Rumah di kampung jalan biasa kan? Enggak di sekitar apa? Jalan Batang itu.
Makanya Jalan Batang kan resmi loh Pak. Itu main Anda usir SP1, SP2 tanah negara, ada gini loh Pak. Aduh gimana jelasin ini, alasannya gitu. Alasannya gini Pak, karena Bina Marga sudah surat ke kami tidak akan membayar karena tidak ada alasan gitu. Itu makanya kami Nggak bisa pakai Bina Marga dan sistem itu. Bina Marga nggak bisa ngerjain kayak begitu. Sekarang logika gini Pak, kita harus bedakan tanah negara dan tanah yang dicatat sebagai aset Pemda. Paham ini ya? Bisa nggak tanah negara itu nggak ada sertifikat? Oh bisa terjadi. Bisa nggak aset Pemda tanpa sertifikat? Bisa. Ya kan? Sekarang saya tanya, ada nggak SKPD yang pernah mencatat ini sebagai aset kita? Rumah Jalan Batang loh nih. Masa Anda rampok begitu saja tanah dia? Nggak bisa dong Pak. Nggak ada dasar itu Pak. Bapak kasih dia SP1, SP2, SP3. Wah ini mah, ini kecamatan mana ini? silakan. Tapi maksudnya Pak, maksud prosedurnya tetap jalan Pak, karena MRT minta itu kan prioritas Pak. Tetap mereka kita bantu untuk ngurus surat-surat itu Pak. Saya waktu ketemu sama mereka saya kasih. Ya enggak, makanya yang jelas sekarang gitu loh. Tadi kan bilang SP1 mau di. Jadi ini kasusnya gini loh Pak. Aduh. Memang ini pintar lah semuanya. Makanya saya bilang orang sama orang pintar ngomongnya capek. Kalau orang bodoh hitam ya hitam. Ini di lapangan tuh ada sesuatu. Saya nggak tahu niatnya apa. Politik, uang, saya nggak tahu. Tapi bagi saya ini ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau menekan saya. Anda mau proyek cepat, terlambat, denda loh. Itu berapa ratus miliar loh. Kalau mau cepat, kami nggak bisa ganti loh. Kalau mau cepat gimana lagi? Sita aja Pak. SP1, SP2, SP3. Sita yang kita pasti secara hukum kalah lagi gitu kan. Itu saya bilang nih main sama orang pintar saya ini sekarang. Nah, saya juga bisa salah sih. Ya udah, ribut aja udah. Kan gini Pak, logika gini Pak ya. Ini orang tinggal di tanah negara. Ini nggak pernah dicatat sebagai aset kita. Bukan daerah, bukan trase jalan, bukan trase sungai. Ya loh? Berarti ini berlakulah undang-undang pertanahan. Dia yang paling berhak mengajukan kepemilikan tanah ini. Kan itu sebetulnya. Kalau dia udah ngajuin, belum keluar sertifikat pun, sah nggak jual beli? Sah saja. Asal BPN boleh kok. Nah, sekarang kenapa jadi begitu kacau? Karena si lurah BPN kan mau mengatakan dipilih, masih ada PM1 nih. Si lurah kita kan nggak mau keluarin. Ini yang masalah nih. Kalau lurah nggak mau keluarin, BPN bisa tolong nggak? Si A minta tanah, nggak bisa. Lalu si lurah belagak takut, aku nggak berani ya, aku nggak berani Pak, nggak berani Pak. Tapi kalau ada orang calo yang ngaturin, mafia tanah yang ngaturin beli-beli ini, ngaturin nih. Sekarang kenapa nggak mau? Kan masih sertifikat. Kalau nggak kan susah bayarnya. Ini mesti sama orang itu kan. Kalau diaturin, lurah tanda tangan, RT RW semua tanda tangan. RT RW itu minta duit juga loh untuk RT RW itu. Nah lurah selalu berlindung. Kalau nggak mau dia sama dia duit, aku nggak berani. Karena RT RW lebih tahu. Bukan saya yang lebih tahu. Saya udah bilang nggak ada urusan RT RW. Suruh dia buat surat pernyataan sendiri. Di situ disebutkan betul saya sudah tinggal sini sekian lama. Dibuktikan tetangga kiri kanan, saksi tanda tangan. Lalu ditambahkan, kalau saya berbohong, maka seluruh tanah ini disita oleh negara dan saya bersedia dituntut pidana penipuan. Dengan dasar itulah si lurah menerbitkan
Sama kayak kita kasusnya waktu mau nerima honorer guru bantu. Kita dasarnya gimana coba? Pernyataan bahwa dia benar tidak nipu dan bersedia dipidana. Menteri maksa saya gubernur pernyataan juga. Kalau ini bohong, saya juga akan dipidana. Terus kalau begitu ketemu bawahnya bohong, apa saya ikut pidana? Enggak dong, kan putus di dia. Paham maksudnya? Karena menteri juga takut ada oknum bupati, gubernur yang nakal. Kalau saya nggak diisi, saya bisa masukin saudara saya. Waktu diusul dari bawah, saya palsuin. Makanya ada pernyataan seperti itu. Ini menjadi tanggungan putus personal. Bebas. Lagi tanah ini nggak boleh diusir, Pak. Kalau diusir orang ini, Pak, saya bilang Bapak main politik sama saya. Sekali lagi, saya sih nggak pernah takut, nggak jadi, Pak. Mati aja saya nggak takut kok. Saking aku benci sama orang itu, aku juga pengen hajar-hajaran udah gitu, Pak. Kalau ini orang diusir, jangan batang nih orang tinggal itu baik nih, kita mati aja digugat orang kok. Nah ini pintar jebakan Batman-nya nih. Siapa yang mendesak? Gubernur. Ini kalau ke pengadilan segala macam, gubernur yang diuber ini. Padahal ini urusannya gampang sekali kok. Panggil Bina Marga, Pak Gamal. Panggil Bina Marga nih, Pak. Ada pernyataan orang rumah itu sama tetangga cukup. Ini rapin direkam. Buat pernyataan di atas materai. Lurah harus keluarin dasarnya itu. Dia pada lurah yang udah pindah di barat tanah kita dibohongin, berani. Dapat 1-2 miliar ya berani dong lurah. Kerja sama kita tahu gaji 25 juta setahun 300. Ya dong? 10 tahun 3 miliar. Aku masa jabatan nggak sampai 10 tahun lagi. Mendingan gue dilep duit 2 miliar. Entongin main tanah. Baru 1 tanah. Ya lumayan dong. Masih kerja lagi. Main waktu kerja juga malas aku bersih-bersih semua lapangan. Malas. Kenapa? Santai aja. Tipenya juga udah kaya. Itu baru 1 kapling, 2 kapling, 3 kapling berapa? Jadi ngomong MM-an nih mainnya nih, puluhan M ini. Gubernur aja kerja pagi siang malam cuma bisa simpan 1 M. Udah pajak dicabut dari pusat, nggak bisa lagi 1 M setahun simpan. Jadi hilang 70-80 juta dari pusat. Dulu kan kita dapat upah kubut PBB tuh dari Menteri Keuangan sebelum kaya gaji. Sama dari kita kan. Sekarang kan begitu diserahin ke kita, PBB nggak boleh terima lagi. Jadi aku bilang sama BPK, saya sih nggak iri yang mau dapat duit banyak. Saya udah puas dengan gaji saya kok. Dia maksud saya itu tolong jangan mau jebakan Batman kayak gitu. Marah saya. Ya Bapak usir mereka Pak, itu zolim. Itu penjoliman. Jadi tugas pejabat negara adalah membantu rakyat mendapatkan haknya, bukan dibolak-balik. Orang seperti itu dapat hak. Kita bantu urusin, dia nggak ngerti ini orang ini. Diurusin. Tuh lurah genit aja pura-pura nggak berani. Bikin dong surat pernyataan. Surat pernyataan aja bikin. Sama kayak KTP kan dulu kan. Saya juga ubah kan dulu kan. Dulu orang pindah dari Madura misalnya. Udah 15 tahun di Jakarta. Udah ada rumah lagi. Begitu minta KTP, tolong pulang ke Madura sana, minta surat pindah. Sampai di Madura nggak ada yang kenal dia, rumah udah jual. Ini IKTP dong. Kenapa nggak suruh dia buat pernyataan tetangganya 3 orang nyatakan bahwa dia sudah lama tinggal situ? Kasih KTP. Masa mesti nggak kecatat? Tinggal di negara sendiri, anaknya lahir nggak bisa bikin kakak. Gak bisa bikin akte. Di sana udah gak mau dikenalin lagi. Itu jelas orang Indonesia kok. Jelas bukan kiriman dari mana gitu.
Ada saksi 3 orang. Nah, Duk Capil udah permainan, akhirnya betul nggak? Yang aspal mau nggak? Keluarin yang aspal. Dapat duit 3 juta, 5 juta. Nah itu yang terjadi. Jadi kita ini bukan orang bodoh, Pak. Kita ini sengaja ada sesuatu di sini. Kalau ada masalah ini kan coba tanya sama lurahnya, Pak, yang masalah copot aja, Pak, semua ganti aja. Kalau ada surat pernyataan dari dia, 3 orang tetangga nih, jelas PP nya. Nah sekarang kita bicara lurahnya aja, Pak Wali Kota. Bapak yakin nggak tanah itu rumah dia? Gimana? Kalau di sungai kan, itu udah jelas-jelas. Gila, masa orang tinggal di Kebayoran baru main kita. Yang lama ya, jalan-jalan. Kalau di lewat MRT main sejuta aja tanah itu, tanah bisa mahal deh, Pak. Tanahnya sih kecil, mau berapa? 40 meter. Ya bayar. Itu tadi Pak, karena kalau begini Bina Marga tidak mau bayar, itu aja Pak sebenarnya saya begini. Surat ke saya, ke wali kota, kita tidak mau bayar. Kita tanya BPN juga, sudah tertibkan saja. Pakai pendamping. Enggak, itu tertibkan emang di tengah jalan, di jalur hijau. Enggak, karena prioritas untuk tiangnya. Enggak, saya tanya, tanah yang 40 meter yang orang tinggal di rumah kecil-kecil itu, di bantaran sungai, Bukan. di jalur hijau, di jalan. Ibarat tanah nenek moyang dia dong itu, Pak. Ya kan? Nggak ada surat. Aduh, hidup ini Pak ya, Bapak Ibu ini. Kita bicara secara nurani, ini bulan puasa ini. Orang miskin di Jakarta sempat nggak sih urus sertifikat? Sekarang kita ya putusan kita itu Pak, panggil aja. Secara hukum betul apa ya? Apa yang salah? Kalau nggak ada duit aja, genit deh. Takut semua, takut. Kalau ada duit 2 miliar ya bagi-bagi, nggak ada yang tanah, nggak ada yang takut. Tim X pun boleh itu surat diatur-atur supaya berani semua. Kalau ada duit aja berani. Pura-pura takut deh kok. Gue nggak tahu aja. Yang susah tuh yang nggak dibayar suruh usir itu susah. Disuruh bayar mah gampang. Iya. Jalan panjang ada giring. Kecuali hijau apa? Makanya buat pernyataan ketemu BPN. Jadi gini Pak Wali, kita bantu ikhlas aja. Ini kan orang kecil, karena 40 meter. Kita ikhlas aja bantu dia, urusin sama BPN semua kita bayar ikhlas aja. Nggak usah pikirin mau dapat apa, ada orang susah gitu. Cetak di pahala di surga aja lah, tagih sama Tuhan, bondnya. Ngapain gitu loh? Ya, siap.